A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا إنا فهل أنتم من عذاب الله شيء عذاب الله قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أنجزنا صبرنا سواء علينا أن صبرنا وقال الشيطان لما قضي الأمر الله وقال الشيطان قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وعدكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فاستجبتم لي فلا تلوموا أنفسكم
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما ما أنا أنا بمصرخكم بمصرخكم وما وما أنتم أنتم بمصرخي بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إني إني كفرت كفرت بما بما أشركتموني من أشركتمون قبل من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن إن الظالمين الظالمين لهم لهم عذاب عذاب أليم أليم وأد وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين الذين آمنوا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين خالدين فيها فيها بإذن ربهم ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها فيها سلام سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ألم ألم تر تر كيف كيف ضرب ضرب الله الله مثلا كلمة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء شجرة كشجرة طيبة طيبة ثابت ثابت وفرعها في وفرعها في السماء السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي تؤتي أكلها أكلها كل كل حين حين بإذن بإذن ربها ربها الأمثال للناس لعلهم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب ويضرب الله الله الأمثال للناس للناس لعلهم لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على على رسول رسول الله الله آله وآله الأطهار
على رسول رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Kita haturkan terima kasih banyak, syukran kathira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi beliau, berikan keberkahan beliau, dan memberikan rahmat kepada beliau lahir dan Amin, batin. Allahumma amin, ya Allah. Amin, amin. Begitu juga kepada jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran. Amin. Semoga Allah. dengan baca Al-Quran, Allah SWT menjadikan kita semuanya sebagai sahibul Amin, Quran. amin. Sebagai ahlul Quran, karena siapa saja yang masuk kategori sahibul Quran, Allah SWT nanti di akhirat akan memberikan syafaat Al-Quran kepadanya. Mari kita teruskan surat Ibrahim ayat 21-25. Tapi supaya bersambung dengan pembahasan sebelumnya, kita ulangi dari ayat 25. Di ayat 25 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah tidak susah. Maknya di sini adalah beratnya tidak berat, tidak susah. Ini ayat berbicara tentang kalau Allah menghendaki kita bisa diganti. Kita tercipta di muka bumi ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita, bukan kehendak orang tua kita, tapi kehendak Allah. Dan setiap Allah melakukan sesuatu punya tujuan. Tujuan kita dari sisi pribadi-pribadi kita adalah beribadah kepadanya. Dari sisi kebersamaan agar kita menegakkan kekhalifahan Tuhan di muka bumi, sehingga bumi ini menjadi tempat yang sejahtera, tempat yang adil, tempat yang memberikan perlindungan kepada semua orang, kepada semua hamba. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka Allah mengatakan, Allah bisa mengganti kalian dengan kaum yang baru, dan bagi Allah itu tidak susah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Sekarang ayat 21. Latar belakang ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti kita di neraka, atau bahkan sejak di depan neraka, kita itu bertengkar satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa? Karena kita menganggap masuk neraka ini karena dipengaruhi orang lain. Kita ini kan saling mempengaruhi satu sama lain. Ada saling mempengaruhi dalam hal yang baik, ada saling mempengaruhi dalam hal yang buruk. Kalau kebetulan itu ketahuan buruknya nanti di akhirat, ingat banyak nanti buruk, nanti kita ketahui di akhirat. Di dunia ini terkadang kita merasa itu baik, tapi nanti di akhirat kita tahu bahwa ternyata pilihan kita itu yang kita anggap baik ternyata buruk. Nah, di sana kita kemudian menyalahkan orang yang berkaitan dengan perbuatan kita itu di dunia, yaitu orang yang mengajak kita ke sana. Allah SWT berfirman, wa barazu lillahi jami'a. Jadi sebelumnya kan Allah menjelaskan bahwa kita ini diciptakan bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Dan berhasil tidaknya kita dalam kehidupan dunia ini tergantung kepada tujuan tersebut. Ingat, apapun dalam kehidupan dunia kita, berhasil tidaknya tergantung kepada tujuannya. Kalau tujuannya berhasil, ya disebut berhasil. Karena patokan menyebut gagal tidaknya seseorang atau sesuatu adalah tujuannya. Misalnya kita bikin kereta atau mobil, tujuannya kan agar mempercepat perjalanan kita dari suatu tempat ke tempat lain. Ingat, mempercepat pergerakan kita, mobilitas kita dari satu tempat ke tempat lain. Itu tujuannya mobil ataukah kereta ataukah alat-alat transportasi. Tapi kalau kita bikin mobil atau kereta yang bagus, yang indah, yang artistik, tetapi tidak bisa bergerak, apakah disebut tujuannya tercapai? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena tidak bisa menggerakkan bahkan dirinya sendiri. Tidak bisa berputar, tidak bisa berjalan, sehingga kita percuma, tidak ada gunanya membeli mobil, membeli kereta yang tidak bergerak. Kita membeli kereta atau mobil karena bisa bergerak. Nah, jadi tujuannya adalah bisa bergerak untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat lain.
Nah, manusia juga begitu, ada tujuannya. Apakah kita ini berhasil atau tidak dilihat daripada tujuan kita. Ya. Tujuan kita itu secara umum disebut dengan beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu luas. Di antaranya adalah menjalankan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Gitu. Nah, pada saat akhirat nantinya, lalu kemudian kelihatanlah pada saat itu ya, siapa yang berhasil, siapa yang tidak berhasil. Nah, di sini dikatakan wa barazu lillahi jami'a. Maka berkumpullah jami'a semua orang di hadapan Allah. Jadi kita artikan ini barazu itu berkumpullah. Bangkitlah semua orang, ya, menghadaplah semua orang. Kata semua orang kita artikan ini jami'a itu semuanya. Lillah kepada Allah. Jadi semua kita menghadap kepada Allah. Nah, di hadapan Allah faqalat du'afa'u, berkatalah orang-orang lemah. Maksudnya orang lemah ini adalah orang yang dipengaruhi, orang yang ikut. Jadi orang yang ikut, orang yang dipengaruhi, berkata kepada siapa? Lilladzina istakbaru, kepada orang yang lebih besar, yang lebih kuat. Kata-kata istakbar di sini bukan hanya kuat dalam pengertian pangkat dan jabatan, tapi juga dalam pengaruhnya, ilmunya misalnya. Kita menganggap ilmunya banyak. Ingat, ilmu banyak kan belum tentu semuanya benar. Maka dikatakan, faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang kuat. Orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lebih di bawah, misalnya harta lebih di bawah, ada juga harta di atas tapi ilmu di bawah, ada juga ilmu di atas tapi harta di bawah, gitu, macam-macam. Jadi manusia ini bermacam-macam. Ya. Berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang yang istakbaru. Istakbaru itu lebih kepada orang yang sebetulnya menyimpang dari jalan yang benar tetapi mempengaruhi orang. Bahkan kalau kita mengikuti istilah ini atau terminologi istakbaru dalam Al-Quran, ini pertama kali digunakan Al-Quran ketika berkenaan dengan sujud. Jadi ketika Allah SWT menciptakan seluruh makhluk, maka di muka bumi ini diangkat oleh Allah satu khalifah, yaitu manusia, Adam. Maka seluruh makhluk termasuk jin disuruh sujud kepadanya. Maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Nah, di situ disebutkan iblis tidak sujud karena aba wastakbara, aba enggan dan istikbar. Jadi kalau kita menelusuri lebih dalam kata istikbar itu adalah disebut istikbar kalau tidak sujud. Bisa saja dia beragama tapi tidak sujud kepada khalifah Tuhan, kepada wakil Tuhan di muka bumi. Jadi bisa saja. Contohnya di dalam Al-Quran ada Masjid Dirar, kita pernah bahas di surat At-Taubah. Mereka yang membangun dan sholat di Masjid Dirar menunjukkan satu, membangun masjid juga. Yang kedua, sholat juga. Tetapi masjid dibangun, sholat di sana bukan untuk menyerahkan sepenuh hati hidupnya kepada Allah, tetapi justru untuk menyimpangkan orang lain dari Rasulullah. Jadi supaya orang-orang tidak menjadi pengikut, tidak menjadi followernya Rasulullah, maka mereka membuat tempat namanya masjid juga, persis sama dengan masjidnya Nabi, kemudian sholat di sana juga, tapi tujuannya, motifnya adalah untuk menyimpangkan, untuk membelokkan orang dari jalan kebenaran. Harusnya kalau yang namanya Islam harus dimulai dengan sujud kepada Nabi Muhammad. Sujud dan berwilayah kepadanya. Nah, ketika tidak sujud kepadanya, walaupun tempat ibadahnya masjid juga, bahkan sholat juga, tetapi tetap dianggap bukan Islam yang benar. Maka di dalam surat At-Taubah itu dikatakan, Nabi mengatakan, kamu tidak boleh sholat di dalamnya selama-lamanya. Nah, jadi jelas sekali munculnya kata istikbar. Nah, iblis itu adalah disuruh sujud kepada Adam, tapi kemudian tidak mau, enggan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan istikbar, dan dia kemudian menjadi orang yang menentang. Inna kunna lakum taba'an. Sungguhnya kami dulu terhadap kalian taba'an. Kami sini siapa ya? Duafa. Jadi kata kami di sini ya. Di kata-kata kunna di sini, kami dulu di dunia, ini adalah ad-duafa di sini. Di kami duafa ini di dunia adalah lakum taba'an, kami adalah pengikut. Jadi ini pengikut ya. Kata-kata pengikut. Jadi pengikut dulu di dunia.
kan berarti orang ini adalah diikuti. Orang yang diikuti itu kan biasanya bisa karena pangkatnya, bisa karena jabatannya, bisa karena ilmunya, biasanya diikuti begitu. Fahal antum maghnuna anna min adzabillah. Tetapi walaupun mereka itu, ternyata yang diikuti itu ya masuk neraka. Karena diikuti masuk neraka, yang mengikuti masuk neraka juga. Maka berkatalah yang mengikuti ini, fahal antum maghnuna, maka apakah kalian sanggup maghnuna melepaskan anak kami min dari adzabillah, dari azab Allah. Bisakah kuasakah kalian melepaskan kami dari azab Allah? Kenapa? Karena di dunia kamu dulu ada istikbar. Kamu dengan gampang menentang kami, mengkafirkan kami kalau kami tidak ikut kamu. Pokoknya kalau kami tidak ikut kalian, kalian mengatakan kamu itu kafir, kamu itu macam-macam. Hingga akhirnya karena takut, akhirnya ikutlah kepada istakbar ini, orang yang istikbar ini. Nah ternyata orang istikbar ini masuk ke mana? Masuk ke neraka, adzabillah. Maka otomatis pengikutnya juga masuk ke sana. Maka setelah pengikutnya masuk, fahal antum maghnuna anna min adzabillah, berkatalah dia, kuasakah kalian melepaskan kami dari azab Allah? Min syai', kata min syai' itu tidak usah semuanya, sedikit saja. Artinya melepaskan sebagian azab kami. Apa kata istakbaru? Qalu. Qalunya di sini, yang qalu di sini adalah yang ini di sini istakbaru. Jadi yang istakbaru di sini, qalu berkata, lau hadana Allahu, seandainya dulu di dunia kami mendapatkan petunjuk, la hadainakum, kami pun akan dapat petunjuk. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini hadana. Apa artinya hadana? Dia adalah pasangan daripada al-huda. Seandainya kami di dunia adalah pasangannya al-huda, ya kami memberikan huda juga kepada kalian. Dengan demikian yang harusnya diikuti adalah pasangan al-huda. Makanya kan Nabi itu, orang-orang suci itu adalah al-huda. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa dinil haqq. Nah, dengan demikian kata-kata hadaina di sini juga menjawab apa makna surat Al-Fatihah ayat terakhir. Ayat terakhir, ihdina, dari kata ihdina, dari kata hada, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, guide-lah kami, bimbinglah kami, pandulah kami agar tetap mengikuti jalan yang lurus. Siapa menempuh jalan lurus itu? Suratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang kau beri nikmat kepada mereka. Itu adalah an-nabi, orang suci, orang saleh. Jadi an'amta alaihim. Nah dengan demikian mereka ini tidak mendapatkan itu, tidak mengikuti itu. Maka berkatalah mereka, lau hadanallah, seandainya Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kami, la hadainakum, maka kami pun akan memberikan petunjuk kepada kalian. Sawaun alaina, hari ini di neraka ini atau di akhirat ini, sawaun alaina, sama saja kedudukan kami ini. Kata-kata sawaun itu sama saja. Kita sekarang kedudukannya sama. Tidak, saya sebagai orang yang diikuti, katakanlah istikbar adalah saya tidak kuasa memberikan syafaat kepada kalian. Kan penggunaan kata-kata fahal antum maghnuna anna min adzabillah min syai', artinya cobalah kamu berikan syafaat kepada kami. Jadi makanya berhati-hatilah kita mengikuti. Coba siapa yang kita ikuti? Karena kalau yang kita ikuti itu ternyata salah, tidak sejalan dengan, ingat hadana itu Al-Quran, tidak sejalan dengan Al-Quran, maka kita pun akan ikut terjebak nanti di akhirat, masuk ke dalam neraka. Dan di sana baru dia terbuka, baru dia transparan, baru dia mengakui bahwa dulu di dunia saya tidak mengikuti Al-Quran. Seandainya dulu saya di dunia mengikuti Al-Quran, maka saya menggait kalian dengan Al-Quran. Lau hadanallahu la hadainakum. Sekarang sama saja kita, tidak ada bedanya. Sawaun alaina ajazi'na am sabarna. Apakah kita berkeluh kesah, menyesal, am sabarna, ataukah kita sabar, sama saja, tidak ada pengaruhnya. Malana mim mahis, kita tidak ada tempat untuk
meninggalkan tempat ini. Mimahis itu tidak tempat untuk lari. Malana tidak ada tempat bagi kami mimahis untuk melarikan diri, untuk melepaskan diri dari mana? Min adzabillah, dari azab Allah. Nah, ini adalah Al-Quran, jemaah sekalian. Untuk apa ini disampaikan? Supaya nanti di akhirat kita jangan ikut menjadi seperti ini, menyesal. Karena penyesalan di akhirat tidak bisa lagi diperbaiki. Penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki. Penyesalan di akhirat tidak bisa lagi diperbaiki. Nah, oleh sebab itulah ayat-ayat seperti ini bertebaran di dalam Al-Quran. Ayat tentang puasa di dalam Al-Quran hanya surat Al-Baqarah 183 sampai 187, cuma 5 atau 6 ayat. Ayat tentang haji hanya 2 di Al-Baqarah dan Ali Imran. Ayat tentang salat secara khusus, ayat salat 5 waktu, cuma 2 di surat Al-Isra 78 dan surat Hud ayat 114. Tapi ayat tentang penyesalan dan saling menyalahkan di akhirat itu banyak sekali. Cuma tentu malam ini kita tidak mengangkatnya semua karena waktu kita terbatas. Tetapi jemaah sekalian yang ikut tadabbur kita dari awal pasti sudah sering mengetahuinya, sudah sering mendengarkannya, sudah sering kita baca ayat-ayat seperti ini. Sejak kita di surat Al-Baqarah dulu sampai sekarang kita sering menemukan ayat-ayat seperti ini. Sebelum kita lihat ayat-ayat yang seperti ini, kita sampaikan kalau begitu siapa yang seharusnya kita ikuti, sehingga kita tidak menuntut mereka di akhirat, yaitu orang dapatkan petunjuk pasangan daripada Al-Quran. Inilah yang pertama kali dikonsepsikan di dalam Al-Quran berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Ketika Allah berkata di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 124, Allah berfirman, kami telah memuji Nabi Ibrahim. Itu apa? Tuhannya Nabi Ibrahim telah memujinya. Ya. Jadi Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim, memujinya Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, dikalimatin. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menerima semua kalimat itu. Ya. Bunyi bahasa Arabnya mengatakan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala, lalu berkatalah Allah, ini ja'iluka linnasi imama. Sekarang saya melantik, mengangkat kamu wahai Ibrahim sebagai imam linnas bagi seluruh manusia. Nah, karena Nabi Ibrahim imam bagi seluruh manusia, sementara imam itu harus hidup, sementara Nabi Ibrahim itu udah pasti mati. Yang namanya imam itu kan harus hidup, karena selalu harus ada di tengah-tengah manusia. Seperti mana misalnya sopir. Imam itu kan seperti sopir. Nah, bisakah kita naik ke atas mobil, kereta yang sopirnya sudah tidak ada? Jawabannya tidak bisa. Harus ikut pada sopir yang masih hidup. Jadi kita bisa sangat suka sopir kita, tapi kalau sopir atau driver itu telah meninggal, ya kita harus menggantinya dengan driver lain. Nah, begitulah juga dengan imam ini. Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, saya menjadikan kamu sebagai imam linnas bagi seluruh manusia. Yang namanya seluruh manusia itu kan sampai hari kiamat, sampai manusia terakhir. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim kan seperti kita juga, manusia biologis. Punya darah juga, punya mata, telinga juga, makan dan minum juga, tua juga. Akhirnya mati juga. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, nanti tugas imamah saya ini diteruskan, dilanjutkan oleh zurriyati wa min zurriyati. Itu surat Al-Baqarah 124. Qala wa min zurriyati. Nabi Ibrahim berkata, tetapi wahai Tuhan, saya minta yang meneruskan tugas ini zurriyat. Ingat, karena zurriyat itu ada keturunan secara biologis, tetapi secara biologis itu hanyalah penentu garisnya saja. Kebenarannya bukan di situ. Kebenarannya pada hadanya nantinya. Ya, kenapa harus ada garis biologis? Supaya jangan gampang diklaim pada orang lain dan disalahgunakan untuk menipu-nipu umat manusia. Maka kemudian ditentukan dulu secara garis keturunan adalah Nabi Ibrahim. Lalu kemudian dipersempit. Apa persempitnya? Allah mengatakan, fala la yanalu ahdi zalimin. Benar Ibrahim, yang meneruskan nanti tugas imamah ini adalah dzurriyyatmu, keturunanmu, tetapi keturunanmu yang suci,
yaitu yang tidak pernah melakukan kezaliman. Karena kezaliman itu sesedikit apapun adalah implementasi daripada istikbar. Ingat, implementasi daripada istikbar, manifestasi daripada istikbar. Nah, kalau ada istikbar dalam dirinya sesedikit apapun, ya tidak boleh menjadi imam bagi umat manusia. Maka dengan tegas Allah menjawab, la yanalu ahdi zalimin. Tugas imamah ini, wahai Ibrahim, akan diteruskan oleh zuriatmu, tetapi terbatas pada zuriatmu yang tidak pernah melakukan kezaliman, alias zuriatmu yang suci. Makanya imam-imam itu harus bersih, suci dari mana? Supaya jangan sampai menyalahgunakan Al-Quran. Maka dia harus suci, karena dia juga adalah pasangan Al-Quran yang suci. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu pasti statusnya imam ini kalau seperti ini. Coba kita lihat di dalam surat Anbiya misalnya. Surat 21. Ayatnya 73. Ini. Allah berfirman, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka, siapa mereka yang tadi? Keturunan Ibrahim yang suci. Kan tadi surat Al-Baqarah 124, wa min dzurriyyati. Jadikan sebagai apa? A'immah. A'immah itu bentuk jama dari imam. Ya. Kalau satu orang namanya imam, tadi Nabi Ibrahim satu orang, inni ja'iluka linnasi imama. Karena ini adalah keturunan yang banyak, maka disebutlah dengan a'immatan. Apa tugasnya ini? Yahduna. Ini kata-kata yahduna bi amrina. Memimpin berdasarkan panduan, perintah, pengawasan dari kami, dari Allah. Jadi ingat, yahduna itu memimpin, ini kata-kata yahdu dari kata hada yahdi. Sama tadi di sini. Ya. Di sini katakan lau hadanallah la hadainakum. Jadi kami tidak memberi hidayah kepada kalian karena kami tidak dapat hidayah atau tidak mendapatkan otoritas petunjuk. Kami bukan pasangan Al-Quran. Kalau kita bahasakan tadi, seandainya kami adalah pasangan Al-Quran yang dipilih oleh Allah, maka kami pun akan mengqurankan kalian. Seperti itulah kira-kira kalau dibahasakan. Jadi ulangi, seandainya kami dulu di dunia adalah pasangan Al-Quran yang dipilih, yang dilantik, yang diangkat, yang dilegitimasi oleh Allah, maka kami pun akan mengqurankan kalian, ataukah membimbing kalian dengan Al-Quran, memandu kalian dengan Al-Quran. Seperti itu. Karena di sini katakan, ya, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa auhayna, bahkan dapatkan wahyu ini, wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi semua perbuatan baik itu wahyu dari Allah. Wa iqamis shalah, mereka adalah salat itu sendiri, pasangan salat ataukah hakikat salat. Wa itaz zakat, dia adalah hakikat zakat. Wa kanu, dan mereka lana, terhadap kami adalah benar-benar penyembah. Tidak ada satu pun sisi dari jiwanya tidak menyembah kami. Kita harus jujur bahwa kita ini, termasuk saya ini Pak sekalian, tidak sepenuhnya menyembah Allah. Itu masih banyak aspek di luar Allah yang kita sembah, menyembah dunia, menyembah ego kita, menyembah kepentingan pribadi atau hajat-hajat pribadi kita, menyembah cita-cita pribadi kita. Pokoknya banyak kita sembah. Bahkan lebih khusus kita sebut saja, kita menyembah ego kita masing-masing. Kita masih menyembah aku kita. Nah, selama kita masih menyembah selain Allah, kita belum berkategori abid di sini. Karena abid di sini adalah orang yang sudah menjadi penyembah ini. Wa kanu lana, siapa mereka di sini? A'immah tadi. Lana terhadap kami abidin. Jadi namanya abidin. Bahkan mereka lebih tinggi dari sekedar abidin, namanya Zainul Abidin. Mereka itu terkadang diberi gelar Zainul Abidin, ya, yaitu penghias daripada abidin. Kenapa? Karena semua abid dia lebih tinggi lagi, namanya Zainul Abidin. Ya, gitu. Jadi Zain itu penghiasnya, keindahannya, perhiasannya para penyembah. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini banyak dalam Al-Quran. Kita lihat lagi misalnya dalam surat 32 ini ya. Kita lihat sini ayatnya 25 ya.
Ini ada kata-kata mana ini? Surat 32 As-Sajdah ya. Ini ayatnya 24 bukan 25 ya. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan dari mereka a'immah, imam lagi nih. Ini kalau diterjemahkan para pemimpin, lihat ini bahasa Arabnya a'immah itu bentuk jamak dari imam. Wa ja'alna, dan kami jadikan minhum, dari kalangan mereka, yaitu siapa? Keturunan Nabi Ibrahim yang suci, a'immatan, imam-imam. Apa tugasnya? Yahduna, ini diulangi lagi, yahduna memandu. Yahduna memandu bi amrina, atas perintah kami. Bukan maunya mereka, tapi atas perintah kami, atas pengawasan kami. Kenapa? Lamma sabaru. Ini karena mereka sabar. Ya, seperti itu. Kalau tadi di sana kan disebutkan wajalna minhum mata yahduna, ya bi amrina, apa tadi? Karena mereka dapat hidayah juga, apa namanya, wahyu. Tadi. Kalau di sini lamma sabaru, karena mereka sabar. Kalau di sana tadi karena mereka adalah pasangan daripada petunjuk. Jadi lamma sabaru, karena mereka sabar. Ingat, karena mereka sabar, maka kemudian disebut dengan selalu Allah bersamanya. Innallaha ma'as-sabirin. Wa kanu, dan adalah mereka itu bi ayatina, terhadap ayat kami, yuqinun, mereka yakin, bukan hanya sekedar beriman. Bi ayatina bukan yu'minun lagi, tapi yuqinun. Yuqinun ini lebih tinggi daripada yu'minun. Nah, mereka inilah yang harus kita ikuti. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengklaim dirinya juga bisa menjadi pemimpin agama samawi. Padahal yang namanya agama samawi, agama langit. Artinya pemimpinnya harus dipilih langit. Karena pemimpin-pemimpinnya dari masa ke masa itu adalah kelanjutan daripada kenabian. Nah, Nabi itu bukan dipilih manusia. Nabi tidak boleh dipilih berdasarkan voting. Nabi tidak boleh dipilih berdasarkan pemilihan raya atau pemilihan umum. Nabi itu dipilih langsung, ditunjuk langsung, ditugaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tiba-tiba mengaku dirinya sebagai pembawa agama juga, memiliki otoritas juga, padahal tidak dipilih langsung oleh Allah, maka namanya istakbaru, yaitu tidak sujud kepada pemimpin yang harusnya menjadi imam. Seperti mana iblis tadinya harusnya sujud kepada Adam, karena Adam yang dipilih oleh Allah, tetapi iblis tidak sujud, maka disebutlah dengan aba wastakbara. Saya kira jemaah sekalian jelas ya pembahasannya ini, ya. Bahwa agama dari langit itu harus pemimpinnya dari langit juga. Harus pemimpinnya dari langit juga. Karena harus dipilih langit. Kalau tidak, ya bukan agama langit namanya, agama manusia. Ya, walaupun kitab sucinya dari langit, tapi kalau manusianya tidak suci dari Allah, ya bisa nanti membaca Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, keinginan pribadinya. Ya. Kita lihat lagi dua ayat berikut ini. Ya, ini ada ayat kita persiapkan di sini. Kita lihat di sini, ya surat Al-Quran. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah ayat 166, 167 kita sudah biasa baca. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tabarra'a. Ingatlah tabarra'a alladzina tubi'u. Jadi kita terjemahkan dari sini, karena ini kan kata kerja ya, fi'il, ini pelakunya di sini. Diingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas tangan. Jadi orang yang diikuti di dunia itu kan berlepas tangan. Tadi tubi'u itu kalau di sini sebutkan tabaan. Kalau di sini tabaan ini, perhatikan ini tabaan. Tabaan ini adalah isimnya, kata bendanya. Nah, sedangkan di sini adalah kata kerjanya, kata kerja pasif. Pasif voice namanya tubi'u, diikuti. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti dulu di dunia, ternyata di akhirat tabarra, berlepas tangan. Berlepas diri, tidak mau tahu tentang nasib kita yang mengikutinya. Berlepas diri dari mana? Minalladzina tabau, dari orang-orang yang dulu di dunia mengikutinya ini. Dari di dunia dulu mengikutinya. Wara'al azab. Kenapa? Karena yang diikuti ini yang kita anggap sebagai agamawan ini ternyata melihat masuk ke azab juga. Kata-kata wara'al azab artinya di depannya azab, maksudnya berjalan masuk neraka. Ternyata yang kita ikuti masuk neraka. Akhirnya yang mengikuti belakangnya tuh kaget dan ingin melepaskan diri. Sampai di sini kata mereka, saya tidak mau ikut lagi, yang gitu.
Ya, akhirnya di sana apa yang terjadi? Wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah asbab hubungan-hubungan antara pengikut ittabau dan yang diikuti, tubi'u. Jadi ittabau yang mengikuti, tubi'u yang diikuti. Jadi terputuslah hubungan mereka ini. Kenapa? Karena ini bukan hubungan ilahiyah, hubungan manusiawi, hubungan biasa saya, hubungan keinginan mereka, bukan dari Allah. Wa qala alladziina tabau, maka berkatalah orang yang ikut, yang pengikut dulu di dunia. Yang tadi di sini mengatakan kami adalah tabaan. Inna kunna lakum tabaan. Sungguhnya kami dulu di dunia terhadap kalian tabaan. Nah, ingat. Kami dulu di dunia lakum tabaan. Berarti inilah yang dimaksud di sini dengan alladziina tabau. Berkatalah orang-orang yang mengikuti, yaitu tabaan tadi. Apa kata mereka? Lau anna lana karratan, seandainya kami masih ada kesempatan kembali ke dunia karatan sekali lagi, fanatabarra, maka kami akan berlepas diri juga, berlepas tangan juga, minum dari mereka. Artinya kami tidak mau ikut lagi. Ya, fanatabarra minhum, kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ya. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ya. Jadi artinya apa? Di sini kita lihat bahwa kelihatan di depan secara empirik, secara panca indera, orangnya baik, agamawan, tapi di bawah ternyata punya kepentingan sendiri, punya agenda-agenda pribadi, mencari macam-macam dalam agama, popularitas lah, tokenisasi lah, apa namanya, macam-macam lah, ya, kepentingan-kepentingannya. Ternyata bukan kebenaran, tetapi mencari kepentingan-kepentingan lain dalam agama, seperti itu. Ya. Kalau istilahnya Nabi dalam hadis tentang hijrah itu, ada yang mencari dunia, ada yang mencari wanita, itu di dalam hadis itu. Hadisnya mengatakan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap urusan tergantung nilainya, tergantung pada apa yang diniatkannya. Faman, itu kelanjutannya di situ. Faman hajara ila Allah wa rasulihi fa innama yuhajiru ila Allah wa rasulihi. Siapa yang niat hijrahnya untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kepadanya Allah dan Rasulnya. Faman hajara ila dunya yusibuha aw imra'atin yumkihuha, siapa yang hijrahnya ke Madinah, ikut bersama Nabi, ingat, ikut bersama Nabi, pindah bersama Nabi, kelihatannya muhajirin juga, tetapi ternyata li dunia yusibuha, untuk mendapatkan dunia, awil mar'atu, ataukah perempuan liyungkihuha, untuk dinikahinya, maka dia akan dapatkan keduanya juga. Jadi seperti itu, tergantung. Dan di depan mata kita sama saja, tidak ada bedanya. Nah, makanya kita ikuti mereka. Nah, di akhirat ketahuan. Coba lihat Bapak Ibu sekalian di Timur Tengah sekarang. Kalau ikut raja mengikuti berita, sekarang terbukti bahwa banyak pemimpin-pemimpin Arab atau Islam ternyata diam-diam mendukung Israel. Coba. Di depan rakyatnya dia kelihatannya anti Israel, tapi di bawah dia menginvestasikan uangnya di perusahaan-perusahaan besar Israel. Dia membantu Israel ini dan itu. Bayangkan. Kalau baca beritanya, bahkan Turki sekalipun seperti itu. Ya. Jadi banyak seperti itu, jemaah sekalian. Ya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa di Indonesia itu secara formal kan tidak ada hubungan diplomatik. Indonesia itu pemerintah kelihatan kaget kalau tiba-tiba kita katakan, oh kenapa kamu pergi ke Israel? Pura-pura kaget. Tapi ternyata warga negara Indonesia di Israel, berdasarkan laporan berita tadi, ada 192 orang warga negara Israel, warga negara Indonesia. Bagaimana cara sampai di sana? Kan tidak ada hubungan diplomatik dan tidak pernah diperkarakan. Tapi kalau orang pergi ke Iran itu diperkarakan macam-macam lah, berbahaya lah, teroris lah, jadi sesat, menyesatkan lah. Padahal berapa warga negara Indonesia di Israel berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri cuma 386 orang. Di Iran warga negara Indonesia WNI hanya 386 orang. Sementara Iran ini kan negaranya besar, penduduknya saja 88 juta. Di Israel penduduknya cuma 10 juta, tidak sampai 10 juta. Kita bulatkan 10 juta. Itu warga negara Indonesia di sana 192 orang. Coba. Berarti berdasarkan persentase banyakkan di sana. Pertanyaannya bagaimana bisa sampai ke sana sementara kita tidak punya
hubungan diplomatik. Kan ini menunjukkan ada yang tidak jujur di sini, jemaah sekalian. Ya. Jadi kelihatan di depan itu pemerintah Islam itu kelihatannya anti Israel, tapi dia diam-diam kerjasama membeli barang dari Israel, membiayai Israel secara tidak langsung dengan membeli barang-barang mereka. Luar biasa. Ya. Ini sudah kelihatan sekali di sini. Wa qala alladziina tabau, berkatalah orang-orang diikuti, lau anna lana karratan, seandainya dulu di dunia kami masih punya kesempatan. Saya sampaikan ini jemaah sekalian, ya karena ini adalah agak-agak terbuka ini bahasa malam ini, karena ini menyangkut nasib kita di akhirat, Pak Ustaz. Di akhirat nantinya kita saling salah menyalahkan. Pak Ustaz kok membaca Quran tapi kok tidak membukanya secara terbuka? Ya. Kita akhirnya terbuai. Ya. Kami akhirnya tertipu. Al-Quran mengatakan, ya, seandainya kami masih punya kesempatan sekali lagi kembali ke dunia, panatabarra minhum, maka kami pun akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas dari kami. Jemaah sekalian berbahagia, sampai sekarang di Indonesia yang disebut negara demokrasi terbesar ini, sekarang orang Syiah di Indonesia belum bisa memperingati hari-hari besarnya secara terbuka, saya sampaikan ini. Ya, belum bisa memperingati hari besar secara terbuka, harus tertutup. Sementara sampai sekarang nggak pernah terjadi penghalang-halangan, penggerbekan kepada Israel. Luar biasa kan? Ya. Jadi, fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Ya. Kata mereka, seandainya kami ada kesempatan kembali sekali lagi, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika, begitulah yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim. Begitulah Allah akan perlihatkan kepada mereka di akhirat amalahum, amal perbuatan mereka, hasaratin, penyesalan alaihim, atas mereka. Jadi kadzalika yurihimullahu amalahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak mungkin keluar dari azab api neraka. Ini surat Al-Baqarah. Ada di surat banyak lagi, tapi kita ambil 2 surat saja. Surat Saba 1 lagi. Di Al-Araf ada juga. Kenapa berkali-kali disebutkan ini? Karena ini menyangkut masalah nasib kita di akhirat, dan akhirat ini tidak boleh spekulasi. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Puan dan Tuan, di dunia boleh kita spekulatif. Ya, kalau kita membeli barang kan sebetulnya spekulatif. Ternyata barangnya tidak lama kita pakai, rusak, kan spekulatif namanya. Tapi kalau ternyata kita tidak rusak, ya tidak apa-apa, kita beli lagi yang baru kalau ada uang, atau kalau enggak sabar dulu. Tapi kalau di akhirat nggak bisa seperti itu. Ternyata di akhirat kita diputuskan masuk neraka, nggak bisa kita katakan nantilah kita tunggu kesempatan lagi kembali ke dunia baru berbuat baik. Tidak bisa. Kematian itu cuma sekali dan selamanya. Ya. Maka berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran ini, kita angkat surat Saba, surat yang ke-34. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafaru di sini adalah fiil, kata kerja yang tertutup artinya, lan nu'mina, kami sama sekali tidak beriman bihadzal Quran, kepada Al-Quran ini. Lan nu'mina bihadzal Quran, kami sama sekali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini. Walal billadzina baina yadayhi, dan kami juga tidak beriman kepada apa yang ada sebelumnya. Maksudnya kepada kitab suci sebelumnya, termasuk Taurat, Injil, ada yang seperti itu. Walau tara, seandainya engkau melihat, iziz zalimuna, ketika orang-orang zalim itu, mauqufuna, mereka semuanya berkumpul. Kita artikan mauquf, ini dari kata wukuf. Mauqufun itu mereka semuanya wukuf, berkumpul. Makanya kan haji itu adalah ibadah yang pertemukan seluruh manusia dari seluruh dunia. Di sana yang namanya wukuf itu, berkumpul di sana, wukuf. Sebelum kita wukuf di akhirat. Karena di akhirat ada tempat wukuf juga nih, mauqufuna. Walau tara idziz zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Seandainya kau melihat ketika orang zalim itu mauqufuna inda rabbihim. Ya, berkumpul di sisi Tuhannya. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Kita terjemahkan dari sini. Qawla itu perkataan. Mereka saling menuduh satu sama lain. Secara bahasa itu yarji'u, mengembalikan. Ba'dum, sebagian mereka, ila ba'dim, kepada sebagian lain, al-qaul, jadi mereka saling melemparkan kata-kata
atau mereka saling menuduh satu sama lain. Ya. Jadi mereka saling bantah-membantah, mengembalikan. Berbicara yang ini, dibantah yang ini. Berbicara yang ini, dibantah yang ini. Itu maksudnya. Yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qawla. Di sini adalah al-qaul perkataannya. Jadi ini bukan berdiri sendiri, ini salah tulis ini harus rapat ke sini. Ini dengan ini namanya alif lam ma'rifah, al-qaul. Ini katanya adalah qaulun ya. Qaulan perkataan. Ini al-qaul tapi seakan-akan berdiri sendiri padahal enggak, ini sebetulnya salah ya, kurang. Jadi hasilnya ini yarji'u ba'dhum ila ba'din, baru tambah al-qaul. Yaqulul ladzina stud'ifuna, maka berkatalah orang-orang yang dulu di dunia stud'ifu. Kata-kata stud'if itu dilemahkan, ya. Dipaksa dengan berbagai macam cara, didoktrin, ditakut-takuti dan sebagainya. Yaqulul ladzina stud'ifu, maka berkatalah orang-orang yang dilemahkan lil ladzina istakbaru, kepada orang istikbar ini, ya. Istikbar. Karena dia yang gampang membuat kata-kata disebarkan di mana-mana, menuduh orang lain tanpa data. Persis sama dengan Netanyahu di Timur Tengah. Ya, ketika dia membombardir rumah sakit di Gaza, mereka mengatakan ini adalah sah. 97% rumah sakit di Gaza telah dibombardir oleh Netanyahu. Ya. Ada sekitar 30-an rumah sakit di Gaza dan hanya kurang lebih sekarang 10-an yang bisa berfungsi parsial, berfungsi sebagian. Seluruhnya sudah hancur. Tapi ketika rumah sakit militernya Soroka kemarin kena rudal dari Iran, mereka muncul dan dipancarkan oleh media-media massa mainstream mereka. Ini jantannya mengatakan ini menunjukkan Iran melakukan kejahatan perang karena membom rumah sakit. Dia lupa kalau dia sendiri pelaku pengeboman terhadap banyak rumah sakit. Nah seperti itulah, dia pintar sekali mengolah kata-kata. Jadi setiap orang yang ikut pada mustadafin itu, mustakbirin ini, itu pasti pintar mengolah kata-kata. Ya. Tapi bukan logika ya, kata-kata. Ini al-qaul, kata-kata. Bukan logika, bukan akal. Makanya kalau dikejar dengan pendekatan logika, nggak bisa berkutik. Selalu pindah sana, selalu pindah sini. Ngelak sana, ngelak sini. Ya. Atau bahkan menyerang dengan sarkastis. Melakukan menyerang secara pribadi orang. Ya. Bukan lagi pendapat. Ya. Setelah logikanya, tiba-tiba melakukan ad hominem. Ya. Jadi, yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru. Laula antum lakunna mu'minina. Kata si orang yang terpengaruh di dunia ini kan orang mustadafi terpengaruh. Ya. Laula antum, seandainya bukan kalian, kalau bukan karena kamu, lakunna mu'minin, kami sudah beriman. Kami dulu sudah mengikut belajar Al-Quran, tapi kamu mengatakan itu tidak benar, itu sesat, menyesatkan. Ya itu orang ini, orang itu kan begitu. Kalau bahasa terbukanya dia itu kan sia itu sesat dan menyesatkan. Ya. Seperti itu. Hanya orang tidak berani ikut di mana-mana. Orang awam takut. Nah, orang awam ini yang sudah mustadafun di sini. Nanti di akhirat ikut juga. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada akal pikiran. Akal pikiran itu digunakan secara bebas. Akal pikiran itulah instrumen atau tools satu-satunya yang ada pada diri kita yang bisa digunakan untuk menjalankan apa yang disebut dengan free will kita. Seperti itu. Jadi, lilladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kamu sudah beriman, kata mereka di akhirat. Apa kata mereka ini? Qala alladzina istakbaru, berkatalah orang istikbar ini. Ya. Lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang lemah tadi, yang ikut-ikutan. Ya, berkata ini, yang si arogan ini berkata. Ini bisa dari penguasa, bisa dari ulama, bisa macam-macam. Bisa dari motivator, bisa motivator. Motivator berpengaruh juga. Bisa guru, bisa ulama, bisa penguasa, bisa politisi, bisa orang kaya, bisa istakbar ini. Katalah mereka ini, anahnu sadadnakum anil huda. Apa benar kami yang menghalangi kalian dari petunjuk ini, al-huda? Al-Quran maksudnya kan, al-huda. Ingat, dalikal kitab la fi huda. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bainatin minal huda. Minal huda. Min al-huda. Wa bayyinatin min al-huda. Ini petunjuk Al-Quran. Apa benar kami yang menghalangi kalian daripada Al-Quran? Ba'da, setelah izja'akum, datang kepada kalian. Setelah Al-Quran itu datang, pengumumannya ada di WA group di mana-mana. Apa benar kami yang menghalangi kalian? Kata si
mustakbirin ini, bal kuntum mujrimin. Bahkan yang benar kalian sendiri yang ikut-ikutan melakukan perbuatan dosa kejahatan. Kamu ikut-ikutan, kamu gitu. Mujrimin itu melakukan sendiri perbuatan sendiri dosanya. Jadi bahwa perbuatan itu mengikuti ini iya, tetapi dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi walaupun kita ikut-ikutan ke sini, tapi ingat perbuatan kita pertanggungjawabkan sendiri. Karena dalam Al-Quran dikatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak bisa memikul dosa orang lain. Ya. Maksudnya kita memikul dosa perbuatan kita sendiri. Lana amaluna walakum amalukum, seperti itu ya. Kita yang berbuat ya kita memikul dosa kita sendiri. Jadi di sini ini benar dalam pengertian melepaskan diri dengan menuduh ini. Kamu yang ikut-ikutan. Wa qala alladziina istud'ifu, dan berkatalah orang-orang yang istad'afu ini, orang yang lemah ikut-ikutan dulu di dunia. Ingat jemaah sekalian, kenapa banyak orang suka ikut-ikutan? Karena salah satu sifat sosial manusia itu adalah kawanan namanya, kawanan. Herd, punya namanya herd. Herd itu kawanan, kayak burung. Ya, kalau teman-temannya pada ke situ nggak enak kalau ikut nggak ikut, nah, itu namanya kawanan. Nah mental kawanan itu atau apa namanya mental ini lah yang menyebabkan dia ikut-ikutan, padahal salah. Makanya walaupun teman-teman kita ikut, kita harus berpikir jangan ikut-ikutan. Hanya karena dia nerima, kita ikut nerima juga. Hanya karena dia pergi, kita pergi juga. Tidak boleh. Ya, ingat, tidak boleh, harus berpikir sendiri. Wa qala alladziina istud'ifu, dan berkata orang yang dilemahkan. Lil ladziina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi sekarang ini yang berbicara. Kalau yang di atas kan tadi ini yang berbicara ke sini, kan begitu. Dengan berlepas diri lah. Kamu sendiri yang ikut sama kamu sendiri yang ikut-ikutan kok, kira-kira gitu lah. Kamu sendiri yang melakukan perbuatan dosa. Sekarang tiba gilirannya yang berbicara adalah mustadafin yang lemah. Wa qala alladziina istud'ifu, dan berkatalah orang-orang yang lemah. Lil ladziina istakbaru, kepada orang yang sombong ini. Bal makrul laili wan nahar. Tetapi kamu yang buat makar, tipu daya, selalu me-WA saya, menakut-nakuti saya dan sebagainya, mengundang saya. Al-lail wan nahar, siang dan malam. Malam dan siang. Al-lail wan nahar, malam dan siang. Setiap saat masuk lagi kamu gitu. Kenapa itu banyak orang ikut judol? Karena setiap saat itu bisa sampai 10 kali teleponnya sehari masuk ke handphone kita. Kita mau blok, ganti-ganti nomor kan begitu. Mungkin Bapak Ibu jemaah sekalian pernah sering mengalami juga. Setiap hari itu masuk nomor-nomor yang berbeda-beda. Ya. Kayak gitu-gitulah mereka selalu datang. Bal makrul laili wan nahar. Bahkan makar kamu selalu datang kepada kami, kepada saya, malam dan siang. Istamuruna, ketika kamu menyuruh, meminta kami an-nakfura billah, untuk ingkar kepada Allah. Jadi kepada orang-orang menyesatkan orang lain, kita ambil contoh Syiah aja mas, karena di Indonesia ini kasihan Syiah paling banyak disesatkan. Saya terkadang berkata kepada mereka, apa sesatnya Syiah? Bisa tunjukkan? Tidak bisa juga. Begitu kita tanya apa sesatnya Syiah? Pokoknya sesat lah. Kalau pokoknya mas semua orang bisa. Pokoknya kamu monyet ya. So titik. Kalau kita katakan pokoknya kamu monyet ya berarti kamu bukan manusia. Apa rasanya saya monyet? Pokoknya kamu monyet. Nah, kalau ini yang dilakukan, ini bukan argumentasi namanya. Ini namanya toksik, ini namanya sarkastik, ini namanya serangan ad hominem namanya. Kalau nyebut orang monyet dan sebagainya. Jadi harus ada alasan. Kenapa? Jadi setiap kita menuduh atau menerima harus ada alasan. Kenapa kau menerima? Harus ada alasan. Kenapa kau menuduh menolak? Harus ada alasan. Itulah manusia. Karena manusia itulah satu-satunya makhluk yang bisa membuat alasan. Kalau anjing nggak bisa, kenapa kamu gigit itu tetangga? Anjingnya nggak bisa buat alasan. Manusia bisa bikin alasan. Dan yang menentukan kita benar atau salah bukan perbuatannya, tapi alasannya. Itulah sebabnya pada saat iblis tidak sujud kepada Adam, Allah tidak langsung memasukkan iblis ke dalam neraka. Allah tidak langsung menurunkan iblis dari surga mengeluarkan. Tapi ditanya dulu, ini kita sudah lewati di surat Al-A'raf. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka? Apa dalilmu, apa alasanmu, apa argumenmu sehingga kamu tidak sujud kepada Adam
ketika aku perintahkan. Nah, itu dia. Jawaban iblis itulah yang menyebabkan dia dikeluarkan. Apa jawabannya? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Ingat kata-katanya, saya lebih baik dari dia. Saya lebih benar dari dia. Mazhabku lebih baik dari dia. Agamaku lebih baik daripada dia. Keyakinanku lebih baik daripada dia. Rasku lebih baik daripada dia. Jenis kelaminku lebih baik daripada dia. Dan seterusnya. Ana khairum minhu. Kenapa? Khalaqtani min nar. Kamu ciptakan aku dari api. Dia dari tanah. Itu kan bukan argumentasi namanya. Itu menunjukkan kenyataan bahwa yang namanya iblis itu, jin kan dari api. Yang namanya manusia itu memang dari tanah ya. Bukan argumentasi namanya. Ya, ini bukan argumentasi. Argumentasi alasan kenapa. Jadi argumentasi itu menjawab pertanyaan why. Kenapa? Sedangkan kalau tadi iblis apa? Menjawab pertanyaan apa. Jadi kalau pertanyaan apa itu bukan argumentasi. Ya, apa ini batu itu kan argumentasi. Apa ini api? Nah, itu kan apa ini? Api, iblis api. Apa ini? Tanah, Adam tanah itu. Itu bukan argumentasi. Argumentasi itu menjawab pertanyaan why, kenapa. Kalau pertanyaannya what, apa, ya itu bukan argumentasi. Namanya meminta penjelasan saja. Meminta nama, apa namanya ini kami gitu. Nah, dengan demikian Yohanes Kaisar Bahagia, disitulah iblis kemudian diusir. Karena dia menjawabnya dengan bukan alasan, tetapi dia mengegokan dirinya. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kemudian bal makru laili wan nahari iz ta'murunana an nakfura billah wa naj'al lahu andada. Dan kami menjadikan baginya maksud Allah setelah kalian pengaruhi kami andada sekutu. Yaitu apa? Kami mempercayai akhirnya argumen lain selain daripada Al-Qur'an. Berarti selain daripada Allah. Wa sarrun nadamata lamma ra'aul adaba. Maka pada saat itu mereka menyesal sekali, tapi penyesalannya itu disembunyikan. Sarru itu sebetulnya disembunyikan, dirahasiakan, dibisikkan dalam hatinya. Lamma ra'aul adaba, ketika mereka melihat adab. Wa ja'alnal aglala, dan kami berikan, kami pasangkan belenggu-belenggu, rantai-rantai fi a'naqil ladzina kafaru, di leher-leher orang-orang yang menolak tadi. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Seraya Allah mengatakan tiadalah kalian dibalasi, dihukum kecuali sesuai dengan apa yang mereka dulu kerjakan di dunia, ya'malun. Ma apa kanu mereka dulu di dunia ya'malun kerjakan. Jadi ya. Jadi seperti itulah. Jadi ini baru dua surat kita lihat, baru dua surat kita bahas. Ini sudah 8:30 ya. Karena banyak sekali ayat tentang ini dalam Al-Quran. Tapi kita cukupkan 2 ayat saja, surat Al-Baqarah tadi, 166, 167. Dan surat Saba ini tadi adalah, surat Saba itu surat 34, ayatnya 32, 33. Sekarang kita balik ke sini lagi. Kita lanjut. Di akhirat baru Allah memperlihatkan hakikatnya. Bahwa ternyata yang tadinya bertubuh manusia di dunia ternyata syaitan. Ternyata syaitan. Baru sekarang di akhirat di neraka ketahuan ternyata syaitan mereka. Wakala syaitan, ini muncullah kata syaitan di sini. Wakala syaitan. Berkatalah syaitan di sini. Wakala syaitan. Lamma qudiyal amr, setelah semua urusan telah diputuskan, hukum telah ditetapkan. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum. Sesungguhnya Allah dulu di dunia telah memberikan janji kepada kalian, wa'dal haqqi, dengan janji yang benar. Jadi di sini dalnya di fathah, di sini ya ainnya di fathah, di sini ainnya di sukun. Kenapa? Karena di sini adalah kata kerja fi'il madhi, di sini adalah menjadi masdar namanya. Jadi di sini wawunya bukan dan, ini bagian daripada kata wa'ada. Wa'ada itu artinya menjanjikan.
janji namanya wa'dun. Ingat kata al-wa'du dainun. Wa'dun. Jadi ainnya harus disukun karena dia menjadi kata benda, menjadi isim. Jadi kata nama. Jadi wa'adakum wa'dal haqqi. Allah dulu di dunia telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Jadi janjinya Allah itu yang benar. Jadi janji Allah yang benar. Nah, pertanyaannya di manakah janji Allah yang benar itu? Tentu kita sepakat di Al-Quran. Terus kalau tidak di Al-Quran, terus bagaimana kita tahu janjinya Allah? Jadi janjinya Allah itu di dalam Al-Quran. Oh, kalau kalian ikut kepada Nabi Ibrahim dan zuriatnya suci sampai hari kiamat, kamu akan selamat. Ya, karena mereka itu adalah siratal mustaqim. Jadi innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum, maka aku pun datang menjanjikan kepada kalian dengan janji yang lain, berbeda dengan janji Allah. Apa bedanya Allah dengan saya? Allah adalah wa'dal haq, saya fa'akhlaftukum. Aku mengingkari janjiku kepada kalian. Fa'akhlaftukum, aku mengingkari janjiku kepada kalian. Aku ingkar janji. Wa ma kana li alaikum min sultanin. Wa ma kana li, dan tidak ada bagi saya atas kalian sultan. Apa itu sultan? Kemampuan. Artinya kalau saya ditanya argumennya tadi, tidak ada argumennya. Pokoknya saja. Kata iblis tadi, pokoknya saya lebih baik dari dia, kata iblis. Pokoknya saya lebih baik dari dia. Kenapa kamu tidak sujud? Pokoknya Tuhan, saya lebih baik dari dia. Ana khairum min. Saya lebih benar dari dia. Saya lebih lebih tinggi daripada dia. Saya lebih fasih daripada dia. Seperti itulah. Ana khairum minhu. Sekarang kalau yang namanya apa itu bukan mengapa, itu kan menyebutkan apa? Saya lebih baik dari dia. Kenapa? Karena sekolahku sekolah agama, dia sekolah umum, kan kira-kira begitulah. Sekolahku saya dari Mesir, sekolahnya dia cuma dari Amerika misalnya begitu. Nah, jadi seakan-akan Amerika Mesir menentukan kebenaran. Kebenaran itu di dalam kebenaran itu sendiri, dan kebenaran itu ada pada diri kita masing-masing. Wa ma kana li alaikum min sultan illa, kecuali anda autukum, kecuali saya hanya berdakwah kepada kalian. Kata-kata dakwahkum berdakwah, dan dakwanya dia sebagai apa? Sebagai profesi, dia hidup dari dakwah. Jadi dia profesi di sana mencari dunia dari dakwanya. Makanya dia gampang bikin janji-janji, yang penting orang tertawa, orang senang, orang mengundang lagi. Nah, seperti itulah. Nah, masyarakat tidak tahu kalau dia sebetulnya cari dunia di sana. Ya, seperti itu. Bahkan kita tahu sekarang banyak orang seperti ini menentukan tarif, harus bayar sekian, harus undang sekian, banyak sekali. Ya. Seperti itu sudah terang-terangan di masyarakat. Tetapi kita ini tadi, ya dasarnya mustadafin, tidak pernah mau sadar juga. Ya, namun mustadafin, ya, melemahkan diri. Ya. Apalagi takut, diintimidasi. Nanti kalau kamu tidak ikut sama saya, masuk neraka. Tambah takut. Ya. Itu namanya mustadafin, namanya itu, dilemahkan. Dilemahkan kehendaknya untuk berpikir bebas, untuk berpikir kritis. Nah, jadi Allah sebetulnya telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, saya tidak. Saya tidak punya sultan, kecuali hanya sekedar kemampuan dakwah. Apa modalnya dakwah? Bukan kebenaran. Apa modalnya dakwah? Bahkan bukan ilmu. Apa modalnya dakwah? Bukan argumentasi. Apa modalnya dakwah? Bukan dalil. Modalnya dakwah adalah retorika. Enak didengar, ya. Bisa membuat orang tertawa. Fastajabtum li, dan kalian mengikuti aku. Saya memanggil kalian, mendakwai kalian, kalian mengikuti aku. Ya bukan saya yang salah, kamu yang salah sendiri. Saya mengajak kamu, tapi kamu yang ikut-ikutan kepada saya. Tapi apa kata ayat ini? Kata setan ini, fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kamu menyalahkan aku. Fala talumuni, janganlah kalian menyalahkan aku ini. Fala talumuni walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Di akhirat, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya sekarang tidak kuasa untuk membebaskan kalian, meringankan azab atau hukuman kalian. Wa ma antum bimusrikhi, kalian juga tidak bisa meringankan ataukah melepaskan saya dari azab api neraka ini. Inni kafartu bima asyraktumuni. Aku sekarang telah mengingkari
tindakan kalian bahwa ternyata kalian mempersekutukan aku dengan Allah min qabl di dunia. Jadi apabila kita mengikuti seseorang tanpa risarf, pokoknya ikut hanya karena melihat dia ustadz, dia ulama, dia dia ilmunya ini dan itu, akhirnya kita nanti menyesal di akhirat. Itu mempersekutukan dengan Allah. Kenapa orang menyembah patung-patung? Itu kan tanpa fikir, tanpa critical thinking, tanpa analisis, ya. Tanpa analisis. Nah, sama saja. Jadi yang kita patungkan itu bisa bukan batu, tetapi bisa orang. Ya, seperti itu. Inna zalimina lahum adzabun alim. Mereka itulah masuk kategori zalim. Dan orang zalim itu adalah mendapatkan azab yang pedih. Ya, saya kira jemaah sekalian kita lihat. Kita lanjut lagi karena waktu kita sudah tinggal sedikit ya. Wa udkhilal ladzina amanu amilus shalihat. Dan orang-orang beriman dan beramal saleh, orang beriman dan beramal saleh dimasukkan ke dalam taman sorga. Dimasukkan ke dalam taman sorga. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi video kita, ada seorang ibu-ibu berjalan di taman. Itu kan enak kelihatan kalau begitu, berjalan di taman, kan begitu. Taman itu kan artinya keluasan, keindahan, kesejukan. Itu di dunia tadi, itu kan cuma foto di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Taman sorga. Allah katakan kalau dia beriman ini, alladzina amanu wa amilus salihati udkhila, dimasukkan jannatin ke dalam surga. Jadi ini adalah pelakunya. Jadi kita terjemahkan dari sini, orang-orang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan kemana? Jannatin, ke dalam surga. Tajri, surga itu mengalir minta tialan harap. Ya bayangkan kalau di bawah kita ada sungai-sungai. Dan tadi itu perempuan itu kan nggak ada sungai di bawahnya, cuma taman kita lihat indah ya. Jadi tajri minta tihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Kenapa? Karena tidak ada kematian di sana. Di sana tidak ada traffic jam, di sana tidak ada juga pembayaran teks, di sana juga tidak ada urusan mandi setiap hari, di sana tidak ada urusan air harus dibayar, listrik harus dibayar. Waduh, luar biasa. Kalau di dunia, kalau di akhirat tidak ada lagi seperti itu. Kalau di dunia semuanya ada. Kita menyalakan lampu harus keluarin uang. Kita pakai internet seperti ini harus keluarin uang. Kita sekarang lapar mau minum harus keluarin uang. Kita lapar mau makan harus keluarin uang. Seperti itu. Jadi setiap saat keluarin uang. Ya. Di rumah kita hujan butuh tempat berteduh, butuh uang, seperti itulah. Jadi di dunia ini harus beraktivitas, ya. Terus menerus. Nah, sedangkan di akhirat itulah tempat beristirahat yang sesungguhnya. Jadi tempat peristirahatan yang sesungguhnya itu adalah alam akhirat. Cuma kita pada akhirnya tidak beristirahat juga kalau masuknya ke dalam neraka. Istirahat dalam pengertian sesungguhnya kalau masuknya ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'idni rabbihim, atas izin Tuhannya. Jadi ingat, atas izin Tuhannya, makanya selalu kita minta supaya Allah mengizinkan kita masuk ke dalam surganya. Dan bagaimana caranya Allah mengizinkan kita? Kalau bersama tadi dengan yang kita bahas di atas tadi itu, yaitu orang-orang yang benar, a'immatan yahduna bi amrillah, atau kayahduna lamma sabaru. Tahiyatum fiha salam, maka mereka di dalam surga itu mendapatkan ucapan salam dari malaikat-malaikat, dari penghuni-penghuni surga. Tahiyatum fiha salam, sambutan kepada mereka di dalam surga itu adalah salam, salamun. Nah, sekarang karena kita bicara tadi tentang orang yang suci, orang yang benar, imam, yang merupakan penerus daripada Nabi Ibrahim, maka ayat berikut ini Allah bikin perumpamaan. Perumpamaan manusia suci itu, perumpamaan yang disebut tadi dengan a'immatayyahdu nabi amrina lamma sabaru, ataukah mereka adalah
kami jadikan sebagai linnasi imama, maka mereka itu perumpamaan seperti pohon yang suci. Kalimatan toyibatan kasyajaratin toyibatin. Alam taro kaifa, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana? Apakah engkau tidak melihat kaifa bagaimana daraballah, Allah membuat apa? Daraballahu masalan, perumpamaan. Ya. Jadi ingat ya, namanya perumpamaan berarti bukan aslinya. Jadi kata-kata kalimat di sini tidak bisa disamakan dengan pohon di sini. Pohon di sini perumpamaan. Kenapa kalimat diperumpamakan dengan pohon? Karena pohon itu kan bertangkai-tangkai juga, ada tangkai-tangkainya, dan melahirkan buah juga. Ya kan Nabi Ibrahim tadi berbuah. Contohnya pohon. Kalau pohonnya mangga, pasti buahnya mangga juga. Pohonnya mangga golek, maka tentu buahnya mangga golek juga, seperti itu. Ya. Jadi setiap buahnya pasti mengikuti pohonnya, seperti itu. Kata orang, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kan begitu. Nah, jadi dia akan sama dengan pohonnya. Nah, kita lihat tadi di atas bahwa Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, zuriatku, keturunanku. Keturunan itu kan seperti pohon. Ingat, dalam ilmu sehari-hari kita mengenal istilah family tree, pohon keluarga. Jadi namanya keluarga itu, zuriat itu sama dengan tree, pohon. Ya. Makanya disebut dengan family tree. Pohon keluarga, pokok keluarga. Ya. Nah, disini disebutkan perumpamaan tentang yang berhak kita ikuti tadi di atas, kan yang di atas tadi salah mengikutinya. Nah, yang berhak kita ikuti, kata ayat ini adalah harusnya kalimatan toyibatan. Jadi harusnya kita ikuti nih kalimatan toyibatan. Ya. Makanya kita katakan bahwa kalimat itu bukan kata-kata orang. Kata-kata kalimatan toyibatan itu adalah manusia suci. Toyibah itu suci. Kalimatan toibat ini adalah manusia suci. Jadi apakah kau tidak perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang manusia suci? Nah, manusia suci itu kasyajaratin toibatin, seperti pohon yang suci juga, yang baik juga. Bagaimana pohon yang suci yang baik? Asluha, akar-akarnya, aslinya, tabitun, menghunjam ke dalam tanah sehingga kokoh. Sabit itu kuat, kokoh, menghunjam kemana? Ke langit sebetulnya. Maksudnya itu akarnya itu adalah dari Allah. Fitrah. Makanya kalau kita berdoa, wasabbit, ingat kalau berdoa, wasabbit aqdamana. Rabbana afriq alaina sabra, wasabbit aqdamana, wansurna alal qawmil kafirin. Rabbana gfir lana dunubana, wa israfana fi amrina, wasabbit aqdamana, wansurna alal qawmil kafirin. Ini ada kata sabit. Ya. Jadi kasyajaratin toibatin asluha sabitun. Jadi kalau kita katakan akarnya itu adalah jiwanya, fitrahnya, itu kokoh, tidak pernah bisa tergoda oleh iblis, tidak pernah tergoda oleh syaitan, kan begitu. Mereka tidak pernah mengikuti ego dan hawa nafsunya. Mereka tidak mengikuti ego dan hawa nafsunya. Ya. Maka dialah yang harus kita ikuti. Kalau dia melantik dia sebagai pemimpin, berarti dia tidak boleh diikuti, karena ketika dia pengen sekali menjadi pemimpin, nah ingat, berarti punya kepentingan. Jadi asluha tabitun wa far'uha, dan cabang-cabangnya, ranting-ranting dan dahan-dahannya. Kita artinya far'uha di sini ranting dahannya, fis sama, menjulang ke langit. Kita sebut ini ke dalam fitrahnya, ini adalah ke langit. Wa far'uha fis sama'i. Jadi inilah perumpamaan manusia suci. Seperti pohon suci. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat berikutnya. Lihatlah kalau pohon yang baik melahirkan buah yang baik. Jadi kenapa kira-kira ini buahnya adalah jeruk sangkis? Ya karena ini pohon jeruk sangkis kan. Tidak mungkin buahnya jeruk sangkis kalau pohonnya mangga, nggak mungkin. Kalau pohonnya mangga, ya buahnya mangga. Kalau pohonnya jeruk sangkis, buahnya jeruk sangkis. Nah, seperti itu. Tu'ti ukulaha kullahinin. Nah, buahnya itu, ini ukulah buahnya, selalu ada. Tu'ti datang. Atau memberikan buah. Kullahinin. Setiap masa. Kullahinin setiap masa. Apa artinya setiap masa?
setiap yang lama akan mati, pasti akan muncul yang baru. Ingat yang namanya pohon pisang, sebelum pohon pisang yang lama mati, dia pasti telah tumbuh tunas pisang baru. Jadi pisang saja mempersiapkan penerusnya. Masa iya Nabi tidak mempersiapkan penerusnya? Ingat, pisang saja, pohon saja mempersiapkan penerusnya. Pisang itu kalau sudah berbuah, pasti mati kalau diambil buahnya. Tetapi sebelum dia berbuah apa? Pisang telah mempersiapkan tunasnya yang baru. Begitu nanti pisang yang lama kita ambil buahnya, dipotong, lihatlah, pasti pisang itu akan mati, tetapi begitu dia mati, muncul penggantinya. Penggantinya apa? Pohon pisang juga, tidak mungkin pohon mangga. Ya. Jadi kalau manusia suci juga. Tu'ti ukulaha kullahinin. Inilah yang dibahas panjang lebar di dalam surat Yusuf. 2 surat sebelumnya. Ya, surat sekarang kan surat 14. Surat Yusuf surat 12. Surat Yusuf kita terangkan tentang apa? Tentang bahwa Nabi Yakub pada saat anaknya Yusuf hilang, dia bersedih. Kenapa? Karena dia adalah buah yang akan meneruskan kenabiannya. Biizni Rabbi, atas izin Tuhannya. Jadi atas izin Tuhan di sini. Jadi mereka itu atas sepengetahuan Allah, artinya dipilih Allah. Jadi artinya apa? Dari 12 anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf lah yang diizinkan, yang dipilih oleh Allah. Dipersiapkan oleh Nabi Yakub. Karena dialah yang tidak pernah melakukan kezaliman. Sementara 10 kakaknya yang lain, kakak juga anak biologis Nabi Yakub juga, tetapi melakukan kezaliman. Saya kira jelas sekali. Tu'ti ukulaha kullahainin bi'izni Rabbi. Maka Nabi Yakub ada anaknya, keturunannya. Begitulah sampai kepada Nabi Muhammad kita. Pertanyaannya, apakah berhenti pada zaman Nabi Muhammad kita? Nah, tidak mungkin. Karena tadi dikatakan, ini ja'iluka linnasi imama. Kalau hanya berhenti pada Nabi Muhammad, berarti setelah Nabi Muhammad sampai akhir zaman bukan manusia lagi. Selama dia manusia, pasti ada. Kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati. Lalu Allah mengatakan, la yanalu ahdi zalimin. Jadi, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Wa yadribullahul amsala. Allah bikin perumpamaan. Perumpamaan itu supaya gampang kita paham. Jadi perumpamaan ini dibuat supaya gampang kita tangkap. Ya. Jadi kalau sudah perumpamaan kita tidak tangkap, sudah keterlaluan. Karena perumpamaan itu adalah artinya mengempiriskan sesuatu yang sifatnya epistemologis. Ya. Sesuatu yang konseptual di kepala diwujudkan dalam bentuk faktual. Itu yang disebut dengan perumpamaan. Bagi kita surga itu kan masih konseptual, masih konsep. Tidak ada di antara kita yang pernah melihat surga. Maka supaya kita mengerti tentang surga, difaktualkan dalam bentuk apa? Taman yang indah, kebun-kebun yang indah, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir seperti itu. Supaya kita mengerti. Nah, sekarang terjadi kebetulan sekarang kita melihat perang antara Iran dan Israel. Kan terbukti bahwa satu-satunya negara Muslim yang mempersiapkan diri untuk melawan Israel, menghentikan kejahatan cuma Iran. Apa kepentingannya Iran? Geografis, nggak ada. Iran tidak berbatasan dengan Israel, tidak terancam eksistensinya oleh Israel. Ya. Iran ingin memperluas wilayahnya. Kalau Iran mau memperluas wilayahnya, pasti dia ambil Irak. Karena Irak pernah memeranginya selama 8 tahun. Dan Iran itu banyak juga mazhabnya, banyak juga penduduknya bermazhab Syiah. Tapi kenapa Iran tidak melakukan itu? Dia bukan untuk itu tujuannya. Ya. Coba lihat sekarang. Kalau Bapak sekarang rajin baca berita, diam-diam rezim-rezim di Timur Tengah yang lain, yang kelihatannya Islami itu, ternyata diam-diam membantu Israel dalam menyerang Iran. Artinya apa? Membantu Israel melakukan kejahatan kemanusiaan, bukan kepada sembarang manusia, tetapi kepada orang Islam, orang beriman. Ini faktanya sekarang ya Mas kalian. Jadi ini semuanya pelajaran bagi kita. Agar apa? Agar di akhirat jangan sampai kita menyesal. Lagi-lagi jangan sampai kita menyesal. Karena di akhirat benar-benar kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sekali kita meninggal, kita akan pergi untuk selama-lamanya. Dan semua yang kita tidak lakukan di dunia, tidak mungkin kita kembali melakukannya lagi. Semua pilihan kita yang salah di dunia, tidak mungkin kita kembali lagi memilih yang benar. Maka dibuatlah sedemikian rupa sampai dibuat perumpamaan. Wa yadribullahul amsala linnasi
Untuk apa? La'allahum yatadzakkarun. Supaya manusia itu bisa mengambil pelajaran. Ujung-ujungnya, la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi Mas Yasir Bahagia, karena panjangnya ceramah kita pada hari ini, akhirnya komparasi kita dengan ayat lain tidak begitu banyak pada setiap ayat karena waktu tidak mencukupi. Sekarang saja kita lihat sudah hampir jam 9. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kurang dan khilafnya, dari kekurangan dari khilafan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Walaupun minkum yang mau bertanya disilah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung penceritaan ayat 27, fiha salam. Maknanya dengan mentajalikan basmalah dalam kehidupan kita sejak kita tercipta, sampailah penghujung akhir cerita kita di dalam syurga, maka kita adalah penyebar salam untuk diri kita dan juga untuk mereka yang di sekitar kita. So antara hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam tadi. Sehingga jati diri kita sebenarnya adalah pembawa kepada perpanjangan tangan Allah di dalam berbasmalah tadi Ustaz. Beri pencerahan teguran, dan inilah contoh-contoh daripada pohon istimewa tadi. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kesimpulan daripada pembahasan kita malam hari ini adalah bahwa Allah menggunakan manusia-manusia tertentu untuk mewujudkan cita-cita atau keinginan Tuhan dalam menciptakan alam semesta dan manusia yang ada di dalamnya. Yaitu tegaknya disebut dengan khalifatullah fil ardi. Tegaknya khalifah Allah di muka bumi. Nah, siapakah yang bisa melakukan itu? Ya, seperti yang kita lihat tadi adalah kalimatun thayyibatun, adalah manusia suci, kalimatun thayyibatun. Dan mereka seperti pohon yang suci. Nah, mereka inilah yang kita bahas dalam basmalah, yaitu dalam Bismillahirrahmanirrahim, yang di situ ada kata ismun, ada bi ismun, dengan namanya, dengan dia. Nah, oleh sebab itulah kita tidak dipilih oleh Allah. Ini harus kita akui Pak sekalian. Kita ini membaca Al-Quran, tapi kita tidak dipilih oleh Allah. Saya tidak dipilih oleh Allah. Ya. Tidak ada satupun tanda petunjuk bahwa saya atau kita ini dipilih oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya caranya gampang. Kita ikuti atau kita ikut kepada orang yang ditunjuk Allah seperti itu. Kita kan tidak ditunjuk Allah. Nah, bagaimana kita bisa masuk? Bismillah tadi. Kita menggandeng tangannya orang yang ditunjuk Allah. Kita menaiki kendaraannya orang yang ditunjuk Allah. Kita naik ke dalam mobil atau keretanya orang yang ditunjuk Allah. Kita masuk ke dalam kafilah orang yang ditunjuk Allah. Bagaimana caranya masuk ke dalam kafilah, rombongan orang yang ditunjuk Allah? Caranya adalah dengan bismillah. Maka dengan bismillah itulah, maka kita akan ikut masuk ke dalam gerbong mereka, kereta mereka, mobil mereka, ataupun kafilah mereka. Arak-arakan mereka masuk ke dalam surga, kita akan masuk di dalamnya, sehingga insya Allah kita pun akan disambut dengan kata-kata tahiyyatuhum fiha salam. Ya, mereka disambut dengan salam, karena orang yang ikut pada gerbong, pada kafilah, arak-arakan, rombongan, mobil, kendaraan yang ditunjuk oleh Allah, drivernya atau sopirnya, pemandunya, maka pun akan disambut dengan salam, dan karena di dunia mereka menegakkan kedamaian. Coba lihat kedamaian. Coba lihat misalnya apa yang terjadi di Iran sekarang. Dari sekarang kan kita tahu bahwa Iran itu sudah lama mempersiapkan rudal-rudal yang canggih. Bapak bisa bayangkan rudalnya Iran yang namanya Sijil. Ya, Sijil itu lebih tinggi daripada Fatah 1. Pergerakannya dari Iran sampai ke Tel Aviv cuma 400 detik. Ingat,
1 menit itu adalah 60 detik. Ingat, 1 menit 60 detik. Ya, jadi kalau 10 menit kan berarti 600 detik. Berarti tidak sampai 10 menit, bayangkan. Jaraknya hampir 2000 km. Ya. Dan itu lintasannya naik dulu. Kalau hypersonic itu naik dulu ke atas. Naik ke atas, keluar atmosfer, baru masuk kok. Jadi melingkar ke atas, baru masuk. Tapi itu ditempuh hanya tidak sampai 10 menit. Hanya 400 detik. Ya. 400 second, kalau bahasa Inggrisnya. 400 second saja, 400 detik. Dapat kita bayangkan. Artinya apa ini? Maju sekali kan teknologinya Iran. Pertanyaan, kenapa tidak dari dulu dia menyerang Israel? Karena tidak boleh sembarangan menyerang negara orang kalau tidak punya alasan. Harus ada alasannya. Yang menciptakan alasan siapa? Ya pelaku kejahatan. Karena tidak mungkin orang baik, orang benar, orang saleh menciptakan alasan atau membuat-buat alasan untuk menyerang orang. Ingat, nggak mungkin orang saleh, orang baik, orang benar, orang yang berjalan di atas kebenaran membuat-buat alasan untuk menyerang orang, apalagi membunuh orang. Itu tidak mungkin. Kalau dia membuat-buat alasan, itu bukan orang saleh, bukan orang benar, bukan orang hak. Itu pasti orang batil juga, orang salah. Ya. Beda dengan Israel, bisa membuat-buat alasan. Ya. Tapi kalau Iran tidak mungkin. Maka siapa menciptakan alasan itu? Pelaku kejahatan. Tiba-tiba di suatu hari, persis 8 hari yang lalu, hari Jumat juga, 13 Juni, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada panas, tiba-tiba Netanyahu memerintahkan tentaranya menyerang Iran. Luar biasa, membunuh jenderalnya beberapa orang. Ini kesalahan besar. Dan tentu dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kenapa? Ini hukum internasional, piagam PBB, UN, membenarkan Iran untuk melakukan pembalasan. Karena pembalasan itu artinya hukum, karena PBB sendiri tidak punya bala tentara untuk menghukum negara yang melakukan pelanggaran. Maka yang harus membalasnya adalah negara yang bersangkutan. Maka Iran di sini sebetulnya bukan membalas. Kalau dalam bahasa hukum, dia adalah menegakkan hukum. Ingat, menegakkan hukum, melaksanakan hukum. Kalau Iran tidak membalas, berarti tidak menegakkan hukum, dan tidak menegakkan hukum adalah membiarkan kezaliman bersih maharajalela. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai doa Ustaz di chatroom. Mas Kaiser bahagia, ini suaminya Bu Fili, haul 4 tahun ya. Kita doakan, kita bacakan Fatihah. Semoga diterima di sisi Allah SWT. Ala hadiniya walikuddin soleha bihaqil fatihah bisiril fatihah. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.